Secara filosofi, kalau saudara mau jadi orang pintar dan mau jadi belajar, belajarlah bertanya. Belajar bertanya adalah pelajaran pertama, tapi yang paling utama dalam hidup kita. Banyak orang tidak bisa bertanya, sehingga pertanyaan tidak terlalu bermutu. Dia mengulang apa yang sudah dijelaskan. Ya, dia sebetulnya bertanya sesuatu struktur yang dalam logika dia sudah ada, tetapi belum teratur. Sehingga ketika kita menjawab sebetulnya, lalu memberikan dia pengarahan, lalu kita tanya ulang, lalu dia jawab. Sebetulnya dia sudah menjawab pertanyaan tadi. Tapi dia tidak pernah memikirkan itu secara sistematis. Nah, itu akan menjadi kecelakaan dan kengerian yang luar biasa sekali. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita memikirkan fakta dan paham seperti ini? Perlunya sebuah kehati-hatian. Bertanya. Sehingga seorang profesor mengajarkan pada mahasiswanya, tanyalah apa yang bisa ditanya, dan belajarlah bertanya, sampai pertanyaan itu tidak bisa lagi dipertanyakan. Saya pikir memang penting ya. Kalau gini gimana, kalau gini gimana, kalau gini gimana. Mempertanyakan Alkitab itu sangat menarik. Sampai mempertanyakan kemungkinan Tuhan tidak ada. Kalau Tuhan tidak ada bagaimana ya? Kalau sebetulnya Tuhan itu hanya cerita bohong saja gimana ya? Sampai kemudian kita tahu bahwa memang apa yang kita tahu itu kita pahami betul. Boleh berpikir kalau Tuhan tidak ada, tetapi kita mempunyai jawaban kalau dia tidak ada, apa konsekuensinya. Sehingga pada waktu kita menelaah, berpikir dengan struktura yang bagus sekali, kita akan menemukan kebenaran ternyata akan menggiring kita ke arah satu titik bahwa memang tidak mungkin hidup ini tidak ada Tuhan. Ya, maka kita selalu berpikir dan memahami jauh lebih mudah untuk mengerti. Ya, Tuhan itu tidak ada daripada mengerti Tuhan itu ada. Tidak mudah untuk mengerti itu. Tetapi Tuhan yang ada itu adalah Tuhan yang ada, yang kemudian lebih mudah untuk dipahami dalam kehidupan di dunia ini ketimbang kalau Tuhan itu enggak ada. Kita juga lebih memahami itu, sehingga kita seringkali kita berdiskusi dan berkata sangat masuk akal kalau Allah tidak masuk akal. Ketidakmasuk-akalan Allah itulah yang masuk akal. Itu menolong kita untuk memahami bagaimana kita tahu apa yang kita tidak tahu, dan kita juga harus tahu apa yang kita tahu. Itu filsafat masuk ke sana. Nah, Kristen juga harus berani berpikir seperti itu, tetapi dia tidak berhenti di sana. Sehingga kemerdekaan teologis adalah kemerdekaan yang lebih jauh lagi. Dia berbicara tentang apa yang disebut ritual dan spiritual. Jadi kemerdekaan filosofis tadi menyangkut kepada berpikir dan bertindak. Kalau sosiologis tadi fisik dan psikis, maka teologis itu berbicara ritual dan spiritual. Artinya apa? Dia bukan sekedar bicara manusia batin saya. Dia tidak sedang berbicara bagaimana saya berpikir, tetapi dia berbicara yang jauh dari luar dirinya, yaitu Allah yang bukan dia. Allah yang tidak sama dengan dia. Dia mesti berpikir tentang sesuatu yang lebih besar lagi, saudara yang dikasih. Di dalam berpikir itu menarik sekali. Kita biasanya berpikir dan apa yang kita pikirkan adalah objek pemikiran kita. Tetapi Allah menjadi subjek dalam pemikiran kita, dan kita adalah objek yang berpikir. Bayangkan itu. Bagaimana itu? Ketika mendekatkan diri kita sebagai objek yang berpikir tentang sang subjek itu. Padahal kecenderungan berpikir kita akan membedah siapa saja atau apa saja yang kita pikirkan jadi objek dari pemikiran kita. Menempatkan dia subjek yang saya pikirkan itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa.